Siapa yang rindu janji Tuhan untuk saudara digenapi? Yang rindu saja angkat tangan. Beri tepuk tangan. Sekali lagi, ya sahabat saya, kita sangat diberkati. Saya ingin meneguhkan, saudara, menambah, mematangkan bagaimana kita bisa sungguh-sungguh, saudara, terima janji dari Tuhan. Ada janji dari Tuhan. Yang pertama yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Ada janji-janji Tuhan yang bisa pegang. Apalagi kalau saudara dapat ya bukan janji yang berupa logos dalam Alkitab, itu sudah dijadikan rema untuk setiap saudara. Bagaimana janji-janji yang Tuhan berikan bisa saudara dapatkan. Ada beberapa. Yang pertama, miliki iman yang teguh. Miliki apa? Iman yang teguh. Sekali lagi, apa saudara? Miliki iman yang teguh. Seperti pujian tadi, deklarasikan itu punya iman yang teguh, saudara. Tadi Pastor Agung sudah menyampaikan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nanti bisa jadi bukti, yang tidak lihat akan jadi lihat. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Tapi dengar, dalam mengimani sesuatu, kadang-kadang tetap ada tantangan-tantangan. Kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan. Kadang-kadang ada hal yang tidak masuk akal. Hanya iman yang teguh, saudara akan akhirnya sungguh-sungguh mendapatkan iman yang teguh. Katakan, iman yang teguh. Sekali lagi saudara, iman yang teguh saudara. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkan mereka. Saudara, iman teguh, iman teguh. Saat itu saudara, Musa mengirim 12 penguntai saudara untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka masuk, mereka mengintai, pulang bawa hasilnya luar biasa sekali saudara. Mereka berkata, memang yang dijanjikan Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa sekali, sama yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu katalah yang seluruh, tapinya itu saudara, penduduknya raksasa gitu saudara. Bangsa enak, raksasa, memang luar biasa, tapi penduduknya raksasa. Jadi nggak mungkin kita bisa masuk. Kita nekat pun kita diinjak sudah mati. Imannya tidak teguh saudara. Sehingga sekalipun sudah dapat janji Tuhan, sekalipun mereka sudah diberi kesempatan icip-icip masuk gitu saudara, lihat mencicipi saudara, tapi imannya tidak teguh, imannya goyah. Singkat cerita, yang 10 orang tetap tidak mendapatkan janji dari Tuhan. Beda Yosua dan Kaleb, dia berkata, jangan takut, jangan gentar, kita akan masuk. Boleh mereka punya raksasa, tapi kita punya Tuhan yang kalahkan raksasa, ahlinya kalahkan raksasa, dan dia yang berjanji menggenapi janjinya. Boleh ada raksasa, tapi aku tetap percaya karena Tuhanku ahlinya kalahkan raksasa, janjinya pasti digenapi. Saya tidak tahu saat ini saudara, ya baik itu janji tadi, ayat-ayat firman Tuhan, atau yang apalagi sudah diremakan, saudara dengar ya, kadang-kadang tidak langsung gitu saudara, kadang-kadang melalui pergumulan, kadang-kadang melalui tantangan seperti bangsa Israel ini, betul saudara, saat menghadapi tantangan, saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi raksasa, saat menghadapi yang tidak mungkin saudara, dengan milikilah iman yang teguh, iman yang teguh. Sekali lagi, iman yang teguh. Kalau saudara punya iman yang teguh saudara, maka saudara akan bisa mengalaminya. Janji bisa saudara dapatkan. Tepuk tangan yang meriah saudara. Jadi selama saya keliling saudara, ya untuk ulang tahun gereja di KA, di mana-mana saudara, di Samarinda ada satu juga yang minggu sempat saya saksikan, tapi tidak semua orang yang minggu banyak kebaktian. Jadi ada satu ya bapak ibu suami istri, dia cerita, Pak, dulu saya juga dari Solo, katanya gitu saudara, sekarang sudah jadi hamba Tuhan di sana. Lalu dia cerita,
bagaimana dia bisa kenal Tuhan, bagaimana dia bisa ke gereja kita, dan bagaimana dia bisa jadi hamba Tuhan. Jadi dulunya ya bukan orang Kristen, ya tapi saudara mengalami sesuatu, saudara. Bukan kan ya anaknya gitu saudara. Anaknya itu ya sejak kecil dia mengalami sulit bicara, terlambat terus kalau bicara gitu saudara. Jadi sulit terus saudara. Terus sampai SMP masih sulit untuk bicara, gagap sulit sekali, terlambat terus saudara. Jadi banyak ditertawakan orang, bahkan dia cerita kasihan sekali kalau di sekolah seringkali dibully sama teman-temannya yang nakal. Sampai anaknya itu sebetulnya berat, susah, ingin keluar dari sekolah saja karena dibully terus saudara. Lalu bapaknya berkata, kita juga terus usaha, kita usaha pakai dokter lah, kita usaha ini dan macam-macam lah saudara. Memang belum berhasil, pakai jalur pengobatan ini, pakai jalur ini macam-macam. Tapi bapaknya berkata, teguhkan hatimu, jangan gentar, jangan takut, masih ada jalur surga katanya saudara. Seperti waktu Musa pimpin bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, depannya laut Tiberau gitu saudara. Ya mundur ya mati, ditangkap ya diperbudak lagi atau dibunuh. Kanan ya dikejar, kiri ya dikejar, depannya ada laut Tiberau, nggak bisa, nggak ada jalur kemana-mana, maju mundur kanan kiri nggak bisa. Untung dia ingat, Musa ingat jalur surga saudara, lalu terarah ke surga dan Tuhan mulai buka jalan saudara. Ya laut Tiberau bisa dibuka oleh Tuhan. Nah, waktu bapaknya berkata pada anak ini, kita sekarang jalur surga, masih ada jalur surga. Dia buka jalan, saat tidak ada jalan. Rupanya perkataan itu jadi rema bagi anaknya. Imannya bangkit, menyala saudara. Ada jalur surga. Oh, cari Tuhan, ada jalur surga. Jadi ceritanya setiap kali ibadah, saudara, ya selesai ibadah biasanya saya pulang gitu saudara ya. Dia langsung mesti nyegat di depan gitu saudara. Ya minta saya tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Dan anak itu yang minta terus. Jadi anaknya itu punya iman. Bahkan dikatakan tadi iman yang teguh. Sekalipun di mana-mana nggak bisa. Sekalipun mestinya sulit. Orang juga berkata itu autis dan macam-macam lah gitu saudara. Sulit sekali. Tapi waktu dia punya iman yang teguh, dia terus jalur surga dengan iman teguh. Dan di jamaah Tuhan sembuh saudara. Sekarang sudah SMA, SMA itu saudara. Ya Taruna Nusantara. Katanya ini lanjutannya nanti jadi TNI atau apa gitu saudara. Bukan hanya itu saudara. Jadi pandai sekali. Jadi ranking terus. Jadi dia masuk ya beasiswa full. Semuanya gratis saudara. Luar biasa. Allah berubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Janji Allah digenapi saat punya iman yang teguh. Saat punya iman yang teguh. Seperti Yosua dan Kaleb. Sajak setiap saudara coba uji. Seperti 10 pengintai. Atau seperti 2 pengintai. Yosua dan Kaleb. Kalau saudara ya sudah punya janji Tuhan. Tapi saudara sedang menghadapi tantangan, kesulitan. Ya ketidakmungkinan. Jangan goyah. Jangan seperti 10 pengintai. Memang luar biasa. Tapi itu saudara. Tapi aku nggak punya modal. Tapi nggak ada uang, tapi nggak ada kenalan, tapi pendidikanku kecil, terendah, tapinya itu dihapus saudara. Sekalipun ada raksasa, ada Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun ada kebutuhan besar, ada Tuhan yang memberkatinya saudara. Iman yang teguh, iman yang teguh, iman yang teguh, iman yang teguh. Masih ingat saudara, ya Bartimeus si buta saudara. Dia rindu dapat kesembuhan karena dia sudah dengar Yesus Mesias, saudara. Dia bisa mengampuni, dia bisa bangkitkan orang mati, dia bisa sembuhkan orang. Lalu dia teriak-teriak, saudara, Yesus anak Daud tolonglah aku. Ya saudara, Yesus tetap jalan saja.
Ya, dia teriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Ditegur oleh murid-murid Yesus. Jangan ganggu Tuhan. Engkau tidak ditegur, Tuhan nggak mau kok. Dia masih terus kok. Jangan ganggu lagi. Tapi dia punya iman yang teguh. Dia justru teriaknya lebih besar lagi. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Imannya yang teguh menjamah hatinya Yesus. Yesus berhenti dan bertanya, apa yang kau inginkan supaya aku bisa melihat? Dalam nama Tuhan Yesus, ayo disembuhkan. Jangan goyah, jangan menyerah, jangan ragu-ragu. Iman, iman, iman. Seperti yang dilakukan juga oleh Abraham, saudara. Enggak ada dasar untuk percaya. Kita berkata, saudara, dan tidak ada dasar. Sekalipun tidak ada dasar, ya Abraham tetap percaya. Gak ada dasar. Istrinya mandel kok. Gak ada dasar. Apalagi dua-duanya sudah lanjut umur kok. Betul gak saudara? Gak ada dasar untuk percaya. Tapi tetap percaya. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia justru menguatkan imannya. Kuatkan imannya. Dia justru kuatkan imannya. Dan akhirnya janji Tuhan menjadi kenyataan. 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 Jadi saja jangan goyah. Jangan goyah. Betul saudara? Ya Tuhan pesan terus dengan Yosua. Ya kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan goyah. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan goyah. Jangan nyimpang kanan. Jangan nyimpang kiri. Kuatkan, teguhkan hatimu. Hari ini setiap saudara yang ada di sini, yang ikut melalui online, yang sedang ikuti ya firman Tuhan ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Punya iman yang teguh. Punya iman yang teguh. Katakan bersama-sama, punya iman yang teguh. Sekali lagi, punya iman yang teguh. Dan saya percaya saudara bisa mengalami kasih karunia yang luar biasa. Amin. Yang kedua, selalu pegang janji Tuhan. Selalu pegang janji Tuhan. Ada apa-apa, ya saudara pegang janji Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara bisa doanya saudara itu menggunakan firman. Tuhan sudah berjanji, katakan firman, janji firman digunakan, saudara, dipegang. Doa itu dipakai. Keluaran, saudara, kita baca tentang Musa 32 ayat 13. Keluaran 32 ayat 13. Tinggal ya, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, saudara. Ini ingatkan pada Tuhan, pakai firman Tuhan, saudara. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah loh Tuhan, ya, demi dirimu sendiri untuk memberikan kepada keturunan, ya, kepada keturunan mereka seluruh negeri ini. Sudah kau janjikan loh Tuhan, tempat ini kau berikan. Dan untuk menyebut keturunan mereka, untuk menyebutkan keturunan mereka sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri ini yang telah kau janjikan akan kau berikan kepada keturunan mereka, supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah. Waktu mereka sulit masih mendapatkan tanah perjanjian, dalam doa Musa ingatkan janji Tuhan. Tuhan, ingat janjimu pada Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau yang sudah berjanji seluruh tanah ini akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Seperti janjimu, engkau sudah sumpah loh Tuhan. Malah dia berkata, engkau sudah sumpah loh Tuhan. Dan engkau yang berjanji, apalagi bersumpah, tidak akan bisa melupakan janjimu. Engkau pasti menggenapi. Bawa firman Tuhan, bawa janji Tuhan, pegang janji Tuhan, saudara, senantiasa. Dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Tadi bahasa Agung selalu, ini bulan take over. Tuhan kau beri tema take over loh Tuhan. Tuhan kau sudah berkata bulan ini take over loh Tuhan. Engkau sudah take over loh saudara. Betul saudara. Yang dikatakan Tuhan dipegang. Itu jadi dasar. Ayat-ayat firman Tuhan dipegang. Apalagi kalau 5. Ya, tadi tentang tanah yang dijanjikan.
Lalu sekarang Nehemia 1 ayat 8 sampai 9. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa. Bawa lagi dah. Ingat firman yang sudah kau pesankan lewat Musa hambamu itu. Apabila kamu telah berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi sekarang dengar ya, jika kamu berbalik padaku dan berpegang pada perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang membuangmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka dari sana dan akan kubawa mereka ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku di sana. Nehemia ingatkan Tuhan, kau sudah ngomong loh Tuhan, kalau engkau berdosa akhirnya akan hancur cerai-berai. Tapi kalau bertobat, kalau kembali lagi padamu Tuhan, sekalipun orang membuang sampai ujung bumi, engkau akan bawa kembali, engkau akan satukan lagi, engkau akan pulihkan mereka lagi. Engkau sungguh-sungguh Tuhan jadikan umatmu lagi, saudara. Jadi selalu saudara perhatikan, pegang firman, ucapkan. Ingat Tuhan janjimu kepada Musa atau melalui Musa. Kami salah hancur. Tapi kalau kami mau berbalik, bertobat, kau pulihkan, kau kembalikan. Semua yang hilang kau kembalikan. Saudara juga sama. Kalau saudara sempat salah, saudara sempat kehilangan banyak hal, saudara dalam kehidupanmu, dan saudara mau bertobat pasti saudara bisa pakai ayat ini. Tuhan firman-Mu yang berkata, Engkau Tuhan yang setia dan adil. Kalau seorang berbalik dari dosamu, maka engkau akan menerimanya, maka engkau akan mengampuninya, maka engkau akan memulihkannya. Saudara bisa bawa firman Tuhan. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Tuhan itu terikat dengan firman-Nya. Tuhan gak bisa ngingkari firman-Nya. Itu perkataan Tuhan. Tuhan gak bisa berubah, saudara. Dia akan genapi yang sudah dikatakan, yang sudah dijanjikan. Bawa firman Tuhan, gunakan firman Tuhan, saudara pegang firman Tuhan, dan saudara akan lihat kasih karunia dinyatakan pada Tuhan. Daniel 9 ayat 2 dan 3. Dalam tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam tahun-tahun jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia harus ditempuh mengenai timbunan puing Yerusalem. Ini berapa? 70 tahun. Maka aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa, memohon dengan puasa serta kain kabung dan abu. Jadi waktu Daniel melihat pelajari kitab, dia dapatkan dulu Daniel masuk pembuangan. Dari catatan waktu dibuang oleh Tuhan itu, Tuhan berkata 70 tahun. Setelah itu akan aku pulihkan lagi. Maka Daniel mulai bangkit, doa, puasa, menggunakan ayat ini. Tuhan, Engkau berkata 70 tahun. Ini waktunya 7 tahun. Tuhan, ini waktunya Engkau menggenapi janjinya. Tuhan punya waktunya Tuhan. Bawa firman Tuhan, bawa janji Tuhan. Saudara, apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dikatakan, bawa di hadapan Tuhan. Dan selalu kok saudara pelajari kitab, selalu. Satu lagi saudara 2 Samuel 7 ayat 25. Maka sekarang Tuhan Allah, firman yang telah kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, tegakkanlah itu untuk selama-lamanya dan perbuatlah seperti yang kau ucapkan itu. Daud sudah pernah dapat janji dari Tuhan, disampaikan melalui Nabi Nathan waktu dia mau membangun bait Allah yang luar biasa besarnya, menyentuh hatinya Tuhan. Karena itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan maka berkata, aku tidak pernah perintahkan siapapun untuk membangun rumah bagiku, tapi enggak aku suruh, engkau tergerak sendiri untuk membangunnya. Jadi Tuhan itu tersentuh, maka aku akan lakukan. Sekalipun kau sudah aku berkati luar biasa, aku akan berkati engkau lebih lagi luar biasa. Bahkan bukan hanya engkau,
sampai keturunanmu juga aku akan tolong, aku berkati. Luar biasa, ada kemurahan. Kalau salah pun tidak langsung aku ganti, seperti Saul tidak aku buang. Masih ada kesempatan, masih ada pengampunan. Daud juga bawa apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan, apa yang sudah disampaikan. Maka sekali lagi saya ajak saudara, itu langkah kedua. Bawa firman Tuhan, bawalah rema yang sudah saudara dapatkan. Kalau saya dengarkan kesaksian Catur tadi, saya lihat waktu Pak Sapa Pangga Pangga katakan toponya, Tuhan kuatkan baumu. Itu saudara, dipegang terus, Tuhan kuatkan bauku, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan. Sekalipun mengalami pergumulan banyak, Tuhan kuatkan. Dan akhirnya dengan bau yang kuat, dengan iman yang kuat, janji Tuhan bisa dapatkan. Dan itu luar biasa sekali, banyak. Jadi yang kedua, sekali lagi saudara, pegang firman. Gunakan firman, saudara, pegang. Tuhan, firman itu Tuhan. Tuhan itu terikat dengan firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Tuhan suka kalau kita mau pegang firman-Nya. Pegang firman sama dengan percaya dengan firman-Nya. Betul enggak? Dipegang. Anak saja, ibu-ibu ya misalnya ya, sudah pernah janji dengan anak. Terus ditagih terus. Pasti ya saudara, akhirnya ya menggenapi. Betul saudara ya. Ingat loh, anakmu tidak pernah lupa loh. Diminta lagi. Ya, maka tidak akan disia-siakan. Jadi yang kedua, pegang firman. Gunakan firman saudara. Sehingga saudara akan lihat sungguh firman itu ya dan amin. Ya dan amin. Yang ketiga, ini sudah disampaikan oleh Pastor Agung tadi, saudara, taat, berani taat melakukan tuntunan Tuhan. Ini diulang terus karena itulah gereja kita yang selalu belajar hidup dalam tuntunan Tuhan, taat dengan tuntunan Tuhan, berani melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya bacakan dikit juga ya, Yosua 3 ayat 15-16. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya. Ya, selama musim penuh, saudara lihat ya, waktu mereka berani percaya, taat, saudara, berani percaya, berani taat melangkah, kuasa Tuhan terjadi, janji Tuhan digenapi. Artinya waktu Yosua mulai, ayo bangkit, masuk tanah perjanjian, dapatkan, take over saudara. Yosua berani percaya, dia berani melangkah. Waktu melangkah, mereka dihadang pertama kali oleh sungai Yordan yang sedang meluap saudara. Jadi selalu ada halangan, tapi Tuhan perintahkan, jangan takut saudara, kuduskan kalian semua. Lalu besok para imam ya angkat tabut perjanjian, angkat tabut Allah, seberangi sungai Yordan dengan iman, dengan berani menerima itu janji Tuhan. Imam-imam sungguh-sungguh angkat tabut itu saudara, seberangi sini sungai penuh. Tapi saat kakinya imam tadi nyentuh air, langsung airnya itu terbelah jadi dua gitu saudara. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi, jalan yang tertutup dibuka oleh Tuhan sehingga mereka bisa lewat, sehingga mereka bisa masuk tanah Kanaan, sehingga mereka mulai bisa meraih satu persatu tanah Kanaan. Waktu apa? Berani percaya, berani melangkah dengan iman, berani percaya, berani melangkah dengan iman, berani percaya, berani melangkah dengan iman, maka kuasa itu terjadi. Bukan hanya percaya dengan mulut saudara, bukan hanya percaya dipendam dalam hati. Iman tanpa perbuatan mati. Berani melangkah. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan dengan iman. Waktu engkau melakukan itulah kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Tadi Pastor Agung ceritakan tembok Yeriko, betul enggak? Oh saudara, dibabat. Kalau saudara baca di Alkitab itu tembok besar sekali. Pada zaman itu tembok terbesar, belum pernah bisa lalang atau diterobos oleh siapapun saudara. Jadi ya
Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan perintahkan itu aneh sekali, saudara. Ambil barisan, ya ada tentara, ada peniup sangkakala, ada yang buat tabut lagi, saudara. Hanya keliling-keliling saja, dikelilingi, besok lagi kelilingi, sampai hari 7 dikelilingi, 2 kali disuruh bersorak gitu, saudara. Nggak masuk akal. Apa kaitannya perang kok pakai trompet, perang kok pakai angkat tabut saja. Tapi sekali lagi, berani percaya, berani melangkah, berani taat. Ya sekalipun tidak masuk akal, saudara, mungkin ditertawakan, cuma ditertawakan, saudara, bisa mati loh. Kalau dari atas dipanah gitu apa enggak mati mereka, saudara. Tapi sekali lagi, ya Tuhan lebih benar dari pikiran kita. Tuhan lebih benar dari keadaan yang ada. Kelihatannya risiko, kelihatannya bahaya. Tapi kalau dilakukan, oh mujizat terjadi. Janji Tuhan digenapi, janji Tuhan jadi kenyataan. Kalau tidak berani percaya, tidak melangkah, nggak pernah terjadi. Tembok Yeriko nggak pernah roboh. Mereka hanya lewat sungai Yordan saja. Harus berani percaya, berani taat, berani melangkah dengan iman. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ada banyak kesaksian, saudara. Tapi saya kalau banyak cerita kesaksian waktunya mungkin tidak cukup, saudara. Ya, ini saya pengajarannya dulu saja ya. Karena saya ingin mengajarkan hal yang penting. Yang keberapa sekarang ya? Keempat, kok cepet ya? Ya, keempat ya. Setia dan tekun. Setia dan tekun. Oke, setia dan ketekunan. Kesetiaan dan ketekunan. Perlu setia dan tekun. Ada banyak yang langsung terjadi. Tapi ada yang perlu waktu. Betul nggak, saudara? Setia terus, tekun terus, setia terus, tekun terus. Saudara, Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Dia ngalami hidupnya dipelihara. Ini Kaleb, saudara. Sudah dipelihara Tuhan. Kini sudah 45 tahun lamanya. Jadi dia tahu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sudah 40 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Ini pegang juga janji Musa. Janji Tuhan lewat Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Umurnya dia 85. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Ya, untuk berperang, untuk keluar masuk. Saudara, ini Kaleb, saudara. Dia gambaran orang yang terus tetap setia, tetap tekun, tetap setia. Ceritanya dulu waktu mereka ini membantu Musa, ya Yosua tangan kanan, dia tangan kiri gitu, saudara. Dua orang itu selalu menyertai Musa. Tapi waktu Musa dipanggil pulang oleh Tuhan, yang diangkat Yosua, saudara. Semua Yosua. Kalau saudara baca ceritanya Kaleb seperti hilang. Hanya Yosua. Orang mau tanya sesuatu, cari Yosua. Orang mau minta tolong, Yosua. Yang diceritakan Yosua. Dia seperti sudah tidak ya terucapkan, nggak diceritakan lagi. 45 tahun itu tidak mudah loh, saudara. Tapi dia tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Dulu setiap hari bersama Musa perang. Sekarang Yosua. Tapi tetap setia. Tetap tekun. Tetap setia. Tetap tekun. Tetap setia. Tetap tekun. Tetap setia. Saudara juga buka hati. Mungkin saudara sudah nunggu sekian lama. Masihkah setia nunggu janji Tuhan? Masihkah tekun pegang janji Tuhan? Kalau saudara enggak tekun, kalau Kaleb sudah enggak tekun lagi, apalagi kecewa. Mana aku sudah dulu mati-matian, sekarang dilupakan. Habis manis, sepah dibuang. Ada enggak yang alami seperti ini? Gelo, kecewa. Saudara, kalau kecewa habis mati. Anak-anak Tuhan bahaya sekali dengan kecewa.
Betul, hati-hati. Dalam hidup akan mengalami proses. Dalam hidup akan mengalami tantangan. Salah satunya, ya ujian yang berat, salah satu ujian berat itu didiamkan. Saudara dengar dulu. Salah satu ujian yang tidak mudah itu didiamkan. Misalnya lah pasangan suami istri lah itu. Wah berubah ya ada apa. Tapi harus didiamkan. Saudara dijak omong macam-macam. Itulah bingung sedih saudara. Didiam atau merasa tertolak, ditolak saudara. Sudah tidak dilibatkan, ditolak. Sudah enggak dijadwal, ditolak. Sudah enggak pernah diberitahu, ditolak. Sudah enggak pernah ditanyain. Loh betul, itu keadaan tidak mudah. Tapi keadaan seperti itu tetap harus setia. Pegang janji, tekun, pegang janji. Saudara saat ini yang alami, seperti sudah tidak dianggap. Seperti sudah tidak didengar. Baik itu saudara merasa Tuhan enggak menganggap atau orang lain. Keadaan seperti saudara terlupakan. Dengar, setialah, tetap setia, pegang janji Tuhan. Seperti Kaleb. Kalau Kaleb dengar ya, sampai dia sudah kecewa, nggak setia, hilang. Waktu dia sedang didiamkan, hilang. Janji Tuhan nggak pernah jadi kenyataan. Bersyukur, tetap setia. Dia nggak mau kecewa. 45 tahun dia datang pada Yosua. Ingat gak janji 45 tahun yang lalu lewat Musa, karena mereka selalu berdua. Ya, mungkin janji diucapkan bersama-sama. Aku tetap pegang janji itu. Sampai sekarang aku tetap imani. Aku tetap pegang janji itu. Sekarang beri aku kesempatan. Bawa tentara. Kalahkan Hebron. Hebron itu yang paling sulit. Itu raksasa yang paling besar saudara. Itu yang paling sulit saudara. Dan Yosua berikan dia kesempatan. Karena apa? Enggak kecewa, enggak ribut, enggak undur. Dia bawa tentara, dia maju. Maka seperti yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Terjadi dalam hidupnya. Sekalipun sudah dilupakan 45 tahun, sekalipun sudah lanjut umurnya, sekalipun dianggap enggak bisa lagi, dia bisa dapat. Karena setia dan tekun. Katakan sebelah, setia dan tekun. Katakan dada sendiri, ayo setia. Setia. Ingat Zakaria. Enggak dapat anak lama toh. Istrinya mandul juga toh. Untung tetap setia. Sekalipun dia sampai lanjut umur juga. Betul? Tetap setia dengan keluarga. Enggak ditinggal. Betul enggak? Tetap setia dengan Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Tetap setia pelayanan. Tetap melayani. Betul? Sehingga Tuhan senang, orang seperti kirim malaikat datang di bait Allah. Waktu dia sedang melayani, doanya dikabulkan. Kalau dia sudah enggak setia lagi, dia undur. Malaikat datang di bait Allah. Tugasnya, malaikat datang cari Zakaria, tidak ada. Di mana Zakaria? Tidak ada. Pulang ke Tuhan ngomong, Tuhan, aku sudah cari, datang di tempat tugasnya pelayan, tidak ada Zakaria. Maka ini jawabannya aku bawa balik, anaknya dibawa balik ke surga. Sajak setiap surah buka hati. Setia, setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Dia setia, saudara. Biarlah kita setia. Yesus setia. Susu kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Maka setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan, Juru Selamat, dan kita semua selamatkan. Saya tambah satu, saya baca ini bagus sekali, enggak? Ya, yang 5, hidup dalam kekudusan dan ketulusan. Untuk mencapai janji Tuhan perlu hidup dalam kekudusan dan ketulusan. Yang merusak
anugerah Tuhan itu adalah dosa. Betul saudara? Justru itu yang merusak. Kalau kita mau janji Tuhan, pulihkan saya, berkatnya dipulihkan semua. Hidup dalam dosa itu menghalangi, jadi nggak bisa. Harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Melayani Tuhan supaya dipakai Tuhan luar biasa, janji Tuhan. Harus jaga hati, tulus. Jangan punya motivasi yang salah. Kekudusan, ketulusan, itu penting. Sebab kalau tidak jaga kekudusan, nggak tulus, itu rusak. Karena memang akan rusak, pikirannya rusak, langkah-langkahnya pasti rusak, betul nggak? Bukan untuk Tuhan, untuk diri sendiri, betul saudara? Ya, malah jadi tidak baik. Jadi kekudusan, ketulusan. Saya nggak punya waktu banyak, tapi saudara baca Alkitab ya, karena ini kisah yang terkenal begini. Mereka menang. Setelah menang mereka hatinya besar saudara. Lalu menghadapi sekarang ganti bangsa kecil. Yosua dan tentara tidak usah kirim banyak tentara. Sudah berapa orang aja cukup kalah. Kita yang besar-besar aja kita babat, apalagi yang kecil. Lalu utus. Saudara. Ternyata utusannya Yosua diajar, bapak belur dibunuh, lari terbirit-birit. Kalah. Yosua kaget. Ini dengan yang besar-besar menang kok, dengan yang kecil aja kalah. Dan kalau tadi yang besar dikalahkan, semua orang jadi takut. Belum didatangi takut. Kalau sekarang mereka kalah dengan bangsa yang kecil, semua berani semua. Mereka akan digeruduk musuh, mereka bisa hancur. Tanya Yosua, kenapa Tuhan kalah? Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Mereka enggak pegang. Mungkin saya bacakan aja ya supaya lebih jelas ya. Yosua 3:5 berkata Yosua kepada bangsa itu, ya, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang apa? Ajaib di antaramu. Kalau tidak dikuduskan, Tuhan nggak bisa berkarya. Tuhan itu kudus. Hanya kalau kita mau membersihkan ya diri kita, Tuhan bisa pakai kita. Kudus tidak berkati, nggak pernah berbuat dosa. Harus kita menjauhi dosa, harus kita benci dosa. Tapi yang namanya manusia kadang bisa jatuh. Kalau jatuh cepat nyadari, cepat menyesali, cepat mengaku pada Tuhan, cepat minta pengampunan, cepat diselesaikan di hadapan Tuhan, cepat ya tinggalkan dosa, bertobat sungguh-sungguh. Itu berjalan dalam kekudusan. Maka waktu Tuhan mau lakukan mujizat, kuduskan dirimu. Supaya Tuhan bisa pakai hidupmu. Ya, lalu Yosua 7 ayat 4 dan 5, lalu kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu maju ke sana, tapi mereka ya melarikan diri di depan orang-orang Ai. Tadi saya sebut ya. Dan orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Ya, mengejar mereka dari depan pintu gerbang sampai ke Sebarim dan memukul mereka kalah di lereng. Maka tawar hatilah bangsa itu bagaikan air. Kalah dengan bangsa kecil. Nah sekarang kenapa? Yosua tanya dengan Tuhan, kenapa? Yosua 7 ayat 10 sampai 12. Tetapi firman Tuhan kepada Yosua, sekarang dia, bangunlah, mengapa kau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Jelaskan oleh Tuhan, kenapa Tuhan nggak menyertai? Kenapa mereka lemah? Karena mereka kalah. Kenapa? Karena Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjian yang kuperintahkan pada mereka. Mereka mengambil satu dari barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan menaruhnya di antara barang-barangnya. Orang Israel tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh mereka. Mereka akan membelakangi musuhnya, artinya lari terbirit-birit. Sebab mereka sudah menjadi barang yang dikhususkan itu. Mereka sudah ya, aku tidak akan menyertai kamu lagi, sebab barang dikhususkan itu tidak kamu binasakan di tengah-tengah mereka.
Jadi Tuhan sudah berkata, itu waktu ya musuh bangsa itu ya, itu harus ditumpas semuanya. Ya, semuanya. Tapi ternyata ada yang dosa. Milik, ambil, simpen di rumahnya. Enggak ada orang tahu, tapi hancur. Saudara dengar loh, kalau kita enggak tulus, kalau kita terus hidup dalam dosa, orang enggak ngerti pun hidupnya akan hancur hidup saudara. Ini mereka enggak tahu, tapi jadi kalah. Tapi enggak ada penyertaan Tuhan, hancur sendiri. Kenapa? Dosa. Betul? Kenapa? Enggak tulus. Mencuri, simpan di rumahnya. Jadi hancur. Tuhan berkata, Tuhan enggak bisa menyertai. Nah, saudara, saya waktu tadi persiapan saya rasa dibukakan satu hal yang saya dulu enggak pernah mengerti. Ini jaran seperti yang kita dapatkan, saudara. Kalau menang kan gitu ya. Engkau menang, perang dapat jaran. Itu seperti hasil, seperti dapat sesuatu. Saudara dengar, ada yang tidak boleh, saudara, kita simpan, ada yang boleh, ada yang harus dibawa ke rumah Tuhan. Saya bacakan satu-satu ya saudara, karena saya rasa hari ini saya dibukakan. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Siapa saudara? Orang Amalek. Catat dulu ya. Kalahkanlah orang Amalek. Saya mungkin di sini cerita dulu. Orang Amalek itu yang selalu berusaha menjatuhkan orang Israel. Selalu. Bahkan seringkali dari belakang nggak sadar disergap. Itu yang pertama kali ingin jatuhkan. Waktu Musa harus angkat tongkat. Pertama kali yang nyerang itu Amalek. Maka Tuhan itu sebenarnya sudah bersumpah. Berkata pada Israel, Amalek ini harus aku tumpas habis. Nggak ada lagi. Supaya terus tidak menjatuhkan kamu. Jadi Tuhan itu sudah berkata, ini Amalek adalah gambaran yang selalu ingin menjatuhkan. Tangkap dulu ya saudara ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya. Tumpas semua yang ada. Dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Jangan belas kasihan. Iya, bunuh laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Sudah dengar? Ini bukan secara lahiriah aja ya saudara. Intinya begini, bangsa Amalek, saudara dengar dia, itu adalah bangsa yang selalu ingin jatuhkan umat Allah. Tangkap dulu. Jadi waktu mereka menang, diberi menang, caranya tidak boleh ada yang disimpan. Ya baik itu rajanya, baik itu rakyatnya, bahkan sampai binatang-binatang semua harus dimusnahkan. Secara rohani artinya, kalau engkau sudah dapat segala sesuatunya, pokok adalah berkata Tuhan, ada hal-hal itu yang selalu menggoda saudara, jatuhkan saudara, yang bisa jatuhkan saudara, yang bisa merusak hidup saudara, harus dibantai, dihabisin. Saya ulang lagi ya, semua yang bisa merusak hidup saudara, yang bisa menjatuhkan saudara, yang bisa menghancurkan, itu harus dihabisin. Apa kira-kira yang bisa merusak hidupmu, yang bisa menjatuhkan engkau apa? Loh, kekudusan ya baik loh. Ini yang merusak, yang menghancurkan apa? Ya suka bohong, bolehlah pembohong. Itu bisa menghancurkan kita, nggak dipercaya orang. Hapus. Tidak boleh ada lagi dalam hidup kita, hati kita, mulut kita. Nggak boleh bohong. Apalagi? Apa? Mencuri, suka mencuri, ketangkap di borgol. Mencuri itu aneh loh saudara. Saya pernah ngerti dia. Ternyata mencuri itu bisa penyakit, bisa spirit. Ada orang kaya loh saudara. Saya sampai kaget loh. Di mall itu nyolong. Loh, tapi ternyata terulang. Jadi itu seperti ada spirit penyakit. Loh kadang-kadang itu tiap orang itu punya masing-masing kelemahan kadang-kadang. Pokok semua yang bisa menggoda, merusak, menghancurkan harus saudara babat habis. Apa lagi? Apa? Iya, ya pokok senang berkelahi gitu. Itu harus hilang. Apa lagi?
ngerokok katanya gitu. Itu dibantai. Ganti sini aja, ganti sini, ganti sini. Apa yang bisa merusak, jatuhkan hidupmu apa? 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 Judi, ayo. Buang, tidak boleh lagi. Sarana untuk judi, pergaulan di dalam pergaulan judi. Habisin. Apa lagi? Iri hati, habisin. Masih ada iri apa enggak? Loh, kadang-kadang ngalami loh, betul enggak? Apapun yang seperti Amalek terus berjuang menghancurkan kita, merusak kita, jatuhkan kita, itu harus dihabisin. Semua yang sudah ada dalam hidupmu itu Amalek. Maka kalau saudara baca semua itu dikhususkan untuk dihabisin. Contoh misal kalau dulu saudara, saya pernah mengalami. Dulu waktu saya masih jadi pengusaha, belum jadi pendeta saudara, saya suka lihat film silat kungfu. Ya, saudara. Kalau dulu buku ada toh, pengarang siapa itu? Ko Ping Hu gitu saudara. Bisa serinya sampai 10, 20, 100 saja bisa toh, betul enggak? Lah, dulu waktu video pertama sewa saudara. Saya sewa satu ya sudah. Tapi biasanya selesainya kan waktu tegang selesai gitu toh saudara. Seri keduanya kan ingin gitu saudara. Lalu lama-lama yang nyewain satu sering betul. Dua sekalian supaya tidak keputus. Lama-lama sewa 2, lama-lama sewa 3, lama-lama sampai sewa 5. Dan sampai saya pernah otak saya sakit terus. Akhirnya gimana? Itu kadang-kadang sulit loh. Akhirnya sampai apa? Itu loh, alat untuk setel video tak jual. Udah selesai. Tidak punya. Nggak ada godaan. Betul nggak? Habisin. Loh, betul. Tuhan Yesus berkata, kalau matamu salah satu matamu bisa membuat kau neraka, cukup aja buang. Daripada dengan 2 mata engkau masuk neraka. Betul enggak? Sekarang kalau jadi sekretaris digodain sama bosnya terus. Ayo biye. Ayo itu bisa menghancurkan enggak? Apa langkah saudara? Keluar. Kalau saudara mapan di situ terus ya kena lama-lama. Ya atau ya? Ya atau ya? Harusnya gimana? Kalau dibalik, bos punya sekretaris yang goda terus. Ayo, harusnya gimana? Pokok semua saudara dengar ya. Yang itu bisa nyerang saudara untuk merusak, menghancurkan babat habis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Iblis itu dosa itu dari kecil dari besar. Hari ini ayo yang sedang digoda. Ini gadget kalau saudara nggak hati-hati loh. Usaha kecanduan betul lah. Lihat itu habis nggak apalagi scroll lagi. Terus nggak ada habis. Itu merusak banyak loh. Itu termasuk merusak otak. Banyak. Ya, saya tidak tahu apa ya ada pada saudara. Babat habis. Katakan babat habis. Yang keras. Babat habis. 1, 2, 3. Babat habis, sekali lagi 1, 2, 3. Babat habis, bakar bila perlu. Betul? Ya itu yang tadi. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah berkat Tuhan. Itu boleh. Memang itu berkat. Ya, saya baca Ulangan 20 ayat 14. Tetapi perempuan, anak-anak, ternak dan segala yang ada di kota itu, yaitu segala caranya boleh kau ambil untukmu sendiri. Tadi tidak boleh tahu saudara. Sekarang boleh kau ambil. Jalan dari musuhmu yang sekarang ini saudara. Yang diberikan Tuhan Allahmu. Memang itu dari Tuhan. Untukmu. Berkat untukmu. Saudara tahu enggak? Kepadamu itu boleh kau makan. Boleh kau terima. Jadi harus dibedakan. Ini yang bisa merusak dibabat. Tapi kalau ini jawaban doa. Berkat Tuhan. Boleh. Tuhan kan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita menderita atau bahagia? Bahagia. Tuhan ingin kita itu kelimpahan atau kekurangan? Kelimpahan supaya jadi berkat. Boleh diterima. Tuh, betul nih. Jalan itu seperti segala sesuatu yang bisa kita punyai gitu saudara. Ada tadi harus dibabat. Ada yang harus diterima. Betul? Ya semua.
Ya, kalau saudara diberkati rumah, boleh diterima enggak? Boleh terima apa enggak? Kalau diberi pabrik kopi, perusahaan kopi, boleh diterima enggak? Dikasih pabrik kopi kok. Boleh tak, betul enggak? Jadi ada tadi yang tidak boleh adalah yang merusak, yang muncul. Kalau itu berkat, boleh. Kalau itu berkat, kalau itu merusak, nggak boleh. Dikasih istri lagi yang ketiga, nggak boleh. Nah, yang ketiga harus dibawa ke rumah Tuhan. Itu haknya Tuhan. Itu untuk Tuhan. Ya, sekarang saya bacakan Yosua 6 ayat 19. Tetapi segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Ya, kata semuanya itu harus, ada kata-katanya apa? Harus dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi saudara dengar, ada yang harus dibasmi bersih, ada yang bisa kita terima, ada yang harus kita bawa ke rumah Tuhan. Karena itu kudus, dikhususkan untuk Tuhan. Saudara bisa tahu, dikuduskan untuk Tuhan. Ya, lalu coba sekali lagi ya, Yosua 6 ayat 24. Tetapi kota itu dengan segala isinya dibakar orang, hanya emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara tahu dulu ya, semua yang kau dapatkan, yang datang dalam hidupmu, itu godaan, bersin. Itu merusak, bersin. Semua yang datang padamu itu berkat Tuhan. Memang Tuhan akan mempercayai, memberkati engkau, terima untuk saudara. Tapi dengar, semua yang kita habis di antara jalan itu ada yang dikhususkan untuk dibawa ke rumah Tuhan. Itu haknya Tuhan. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Jangan sampai kita ambil. Kita ambil, kita rusak, salah. Tidak boleh tamak. Ada yang untuk kita, ada yang itu haknya Tuhan. Misalnya apa, saudara? Persepuluhan. Semua kita. Tapi itu kalau sudah ketetapan, saudara jangan sampai ambil. Saudara ambil pasti saudara rugi. Ada yang untuk kita. Semuanya lah. Kesehatan yang diberikan, pakai hidup kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan berikan selain untuk kita. Pakai untuk Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kembalikan pada Tuhan. Saudara nanti saudara dapat kasih karunia, dapat anugerah. Apalagi persembahan sulung, buah sulung. Saya itu enggak tahu loh. Mungkin belum pernah ngajar tentang buah sulung secara khusus. Tapi tadi kesaksiannya Pak Saudara Gung masih ingat. Kaget, ini saya sedang baca firman juga tulisannya tentang itu. Tentang sulung. Tadi ya, saya pernah dengar kesaksian, masih ingat tadi. Waktu dapat pabrik kopi, betul ya. Lalu waktu dikelola, lalu keuntungan bulan pertama, itu saudara. Tuhan ngomong apa? Berikan pada Pak Ubaja tadi, betul enggak saudara? Ya. Itu Tuhan yang ngomong untuk saudara, betul gak? Itu buah sulung, persembahan sulung namanya. Lalu waktu dibawa pada saya ngerti memang ini hukum Tuhan. Lalu saya berkati dia, saya doakan, saya berkati, zaman dulu selalu gitu. Ya, berkati dia, ada perkataan saya yang jadi rema. Ganti Tuhan ngomong, karena dia taat melakukan. Ya, jadi untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, saudara ya. Lalu saya katakan, semua berkat, ya janji Tuhan untuk gereja, untuk keluarga Allah, aku impaktaskan dalam hidupnya. Bahkan semua yang Tuhan berikan pada hambamu, aku juga impaktaskan, terima juga. Itu jadi rema. Betul? Nah, lalu dia imani. Tadi, imani perkataan Tuhan.
itu dideklarasikan, itu yang tadi dipakai dalam hidupnya, dalam doanya, diimani seperti yang gereja sudah terima. Ya, aku juga terima. Tadi terus cerita, akhirnya Tuhan mulai buka jalan. Di Kalimantan saya nggak ulang semuanya, betul? Kalau gereja diberkati, dipercaya 20 hektar lebih. Kita belum hitung, mungkin podo 24, mungkin pokok 20 lebih, saudara. Ternyata juga sama. Betul? Betul, saudara? Jadi ingat ada 3. Yang itu akan jadi godaan, buang. Basmi habis. Jangan beri kesempatan. Tapi kalau itu berkat Tuhan, saudara tahu ini berkat Tuhan, terimalah. Bahkan kalau saudara pelajari Alkitab ya, ada tahun-tahun tertentu atau bulan tertentu, anak-anak umat Allah dulu harus ke bait Allah untuk pesta ucapan syukur karena berkat Tuhan. Itu untuk nyatakan semua dari Tuhan. Ya seperti itu. Yang ketiga adalah memang dikhususkan. Itu haknya Tuhan. Itu milik Tuhan. Ada 3 macam. Dulu saya nggak ngerti. Gimana ya? Kok ada sejarah nggak boleh? Tapi kok ada yang boleh? Kok ada yang nggak boleh? Ternyata ada 3 macam memang. Sejak saudara mulai buka uji dalam hidupmu. Ada 3 itu. Pasti ada 3 itu. Yang bisa merusak, bantai. Yang itu memang berkat Tuhan, terimalah. Berkat itu. Ucapan syukur. Nikmati berkat itu tidak apa-apa. Tapi yang harus bawa ke rumah Allah, bawalah. Maka saudara akan mengalami kasih karunia. Saudara akan mengalami anugerah. Saudara akan mengalami berkat yang besar. Semua pergi berdiri. Semua pergi berdiri. Kita pujikan lagi, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Kemenangan darimu. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang darimu. Semua katakan saudara, mulai berdoa pada Tuhan. Katakan suatu pada Tuhan. Ya jamin, tanggapi firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan iman. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami supaya kami bisa menerima janji-Mu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Dan bersyukur Tuhan, sungguh-sungguh anugerah kami bisa disingkapkan pembukaan ilahi ini, biar menjadi pewahyuan bagi kami, biar menjadi rema bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, firman-Mu menerangi setiap kami, firman-Mu menjadi rema. Engkau berbicara, singkapkan Tuhan, beri hati yang percaya, beri hati yang taat, beri hati yang tulus Tuhan. Dan Kau yang berkarya, firman-Mu jadi kenyataan. Kau Tuhan yang berjanji dan menggenapi janji. Setiap pergumulan kami bawa di hadapan-Mu, setiap perjuangan aku bawa padamu Tuhan. Yang jalan untuk dibukakan oleh Tuhan, oh Tuhan. Yang membutuhkan dicukupi oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, sehingga jadi pelaku firman Tuhan. Yang kekurangan diberkati, supaya jadi berkat. Terus bawa pertumbuhan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau yang berjanji
menggenapi janjinya. Kami bawa juga Tuhan, bukit doa Oliland dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memulai, Engkau yang perintahkan Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang nyatakan kuasa mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Surat penundaan dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Pembangunan mulai selesai. Anugerah Tuhan dicurahkan, dipakai dan jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi Indonesia, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.